Perkenalkan, nama saya Marcelina Primasya Arnalin dengan NIM 2103030098. Prodi Sosiologi semester 1. Di sini saya akan mereview buku tentang politik konstitusi nasional dalam demokrasi multinasional. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas apa itu konstitusional. Konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggarakannya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya, serta membatasi kekuasaan pemerintahannya. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintah dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perseorangan warga negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat politik konstitusional di demokrasi multinasional. Pada buku ini menunjukkan bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi multinasional adalah fungsi dari keragaman yang mendalami. Keragaman multinasional demokrasi melibatkan gerakan nasionalis yang mengklaim penentuan nasib sendiri, baik internal maupun eksternal. Sebagian kekuatan ini didorong oleh nasionalisme yang memicu politik konstitusional. Bab-bab dalam buku ini menunjukkan bahwa dampak politik konstitusional cenderung besar dalam komunitas nasional minoritas, di mana penentuan nasib sendiri bukan saja menjadi sumbernya, tapi variabel di negara-negara secara keseluruhan. Politik konstitusional telah sangat mempengaruhi minoritas masyarakat nasional yang diulas dalam buku ini. Dalam pengertian ini, politik konstitusional sering mewakili titik-titik kritis dalam perkembangan politik komunitas nasional. Pada masyarakat nasional, cenderung mempertimbangkan posisi negara dalam politik hukum sebagai cerminan pandangan masyarakat luas tentang hal itu. Oleh karena itu, pengakuan ataupun non-pengakuan, perbedaan kearifan dan tingkat otonomi yang harus diberikan untuk komunitas seperti Catalonia, Skotlandia, secara emosional mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan identitas dan kedudukan kelompok. Dalam buku ini menyampaikan dimensi emosional dan politik nasional, di mana ketika masa depan negara, bangsa sering tampak ikut bermain. Dimensi emosional ini berkontribusi pada sifat halus dan politik konstitusional, seperti halnya ketegangan yang sering ditemukan antara legitimasi dan legalitas yang dimilikinya. Dalam klaim ini, untuk meningkatkan pengakuan otonomi yang diajukan oleh komunitas nasional minoritas untuk menarik legitimasi mereka dari demokrasi parlemen yang dipilih secara demokratis. Tetapi, mereka sering membentur tembok hukum tata negara. Ketergantungan antara legitimasi dan legalitas adalah seperti yang ditunjukkan oleh Locke, sebuah teka-teki konstituen politik hukum di mana Catalonia dan Spanyol secara khusus dihadapi secara akut. Namun, menyelesaikan teka-teki ini sangat penting untuk menghindari kekerasan politik. Pada bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
aktor politik konstitusional demokrasi multinasional politik konstitusional. Multinasional demokrasi nasional melibatkan minoritas masyarakat dan negara. Namun, ini menyembunyikan politik penting dinamika yang menjiwai politik ketatanegaraan. Yang terpenting adalah komunitas nasional minoritas bukanlah blok monolitik, melainkan masyarakat yang terpercaya itu sendiri. Oleh karena itu, penemuan nasib sendiri yang spesifik yang ditunjukkan oleh pemerintah Catalonia, Skotlandia, dan yang lain setiap saat jauh dari konsensus dalam komunitas-komunitas ini. Perubahan status menunjukkan bahwa partai non-pemisahan juga dapat mendorong politik konstitusional. Politik konstitusional dalam demokrasi multinasional tidak hanya melibatkan partai politik dan gerakan nasionalis yang lebih luas, komunitas minoritas nasional. Negara juga memiliki suara partai politik sebagai alat yang berguna, bahkan sangat diperlukan dan penting, dan adanya pertimbangan karena mereka sangat penting karena mereka mengartikulasikan tanggapan terhadap klaim komunitas nasional minoritas tentang pengakuan dan otonomi. Respon serikat pekerja pihak dalam klaim gerakan nasionalis, kadang-kadang dalam bentuk janji-janji reformasi, merupakan inti dari dinamika konstitusi politik. Demokrasi multinasional biasanya terjadi dalam periode yang cukup singkat, diskret, setidaknya dibandingkan dengan politik normal. Dengan kata lain, biasanya politik ini dari waktu ke waktu diinterupsi untuk mengantarkan periode politik konstitusional. Misalnya, sebagian besar kontemporer sejarah Inggris menampilkan stabilitas konstitusional, dan oleh karena itu, politik normal devolusi melibatkan konstitusional politik. Bab yang dijelaskan oleh Cale dan Anderson, semua partai politik besar di negara ini telah menuntut perubahan konstitusional, meskipun tidak ada yang benar-benar terjadi. Belgium sedikit berbeda, karena adanya banyak periode yang berbeda. Politik konstitusional dalam setengah abad terakhir, sebagai Sinerdet menyebutkan, lebih diharapkan ketika periode politik konstitusional dimulai, seringkali hasilnya dari sebuah krisis. Biasanya, klaim penentuan nasib sendiri dari minoritas komunitas nasional menjadi begitu kuat sehingga mereka menyalip yang normal politik. Debat eksistensial tentang masa depan politik minoritas komunitas nasional mendominasi proses politik konstitusional. Dapat mencakup penentuan nasib sendiri, referendum. Bahkan, bab yang dijelaskan oleh Rocker dan Chassanas Adam menunjukkan bahwa ketika referendum seperti itu diadakan, seperti yang terjadi di Quebec 2 kali dan di Skotlandia, mereka menjadi pusat dan memang mendefinisikan peristiwa politik konstitusional. Bahkan ketika pilihan untuk perubahan tidak didukung oleh pemilih, secara khusus partai-partai sekitar pekerja biasanya harus membuat janji untuk beberapa jenis perubahan selama kampanye referendum kemerdekaan. Dan meski janji-janji ini tidak selalu dilaksanakan sepenuhnya, struktur negara
dapat setelah itu diubah. Pada waktu bersamaan, kekuatan politik, identitas, dan klaim penentuan nasib sendiri adalah politik konstitusional di negara-negara multinasional di mana-mana. Itulah hasil review buku tentang politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Sekian dan terima kasih.